sendirian loh. Kayaknya sama Kak Anita. Gimana ya Kak Anitanya ya? Kak Anita panggil dulu ya. Kak Anita. Kok nggak ada ya? Adik-adik, kelihatan Kak Anita nggak? Hah? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya? Bantu Kak Anita ya, panggil Kak Anita ya. Kak Anita itu 1, 2, 3. Kak Anita. Mana sih Kak Anitanya? Kak Anita. Wah, Kak Anita jadi gak sendirian Kak Anita. Kak Anita duluan aja. Tadi siap-siap dulu Betul. karena Siap-siap. harus dandannya cantik. Betul, Kak Anita juga cantik. Iya adik-adik ya, karena Kak Anita agak pegel-pegel nih dan agak ngantuk juga Iya ya, nih. sebenarnya hari Minggu tuh hari libur ya Kak Anita. Iya. Enaknya tuh lama-lamaan di kasur. Tapi kita ingat harus ibadah. Harus ibadah online. karena iya. Hati-hati loh Kak Anita. Oh iya iya. Ada adik-adik juga. Kita mulai aja ya karena kita mau senam dulu Oh iya. supaya pegel-pegelnya hilang, Ya. supaya ngantuknya juga hilang. Kita bisa semangat beribadah. Oke, ya karena kita mau senam dulu, Ya. tapi senam ayat ya adik-adik ya. Nah, Kak adik-adik. Anita yang pimpin ya. Oke, siap Ana. Nah, adik-adik masih ingat untuk senam ayatnya bulan Agustus ini? Adik-adik ingat nggak? Kak Anita ingatin lagi ya. Karena ingat? Ingat. Nanti tetap lihat Kak Anita ya. Oke. Ya adik-adik, kita hafalkan sama-sama kembali ya untuk ayat kita pada bulan ini ya. Pagi ini kita mau menghafalkan dari Ibrani 13 Ibrani 13 ayat 8. ayat 8. Bunyinya, Yesus Kristus Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita ulang lagi ya kan? Ya, gampang-gampang Kak Anita. Bisa kan? Bisa. Adik-adik pasti bisa dijago itu ya. Yuk sekali lagi ya. Ibrani 13 Ibrani 13 ayat 8. ayat 8. Yesus Kristus Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya Kak Ana ya. Sekali lagi ya. Gampang hafal nih Kak Anita. Hafal semua nih ya pasti ya. Ya. Ibrani 13 Ibrani 13 ayat 8. ayat 8. Yesus Kristus Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oke. Adik-adik juga hafal kan? Iya. Tuh, sekarang Kak Anita sudah segar ini karena enak ya Kak Anita. Udah melek. kita semangat ya. Iya. Karena ya. Siap. Nah, adik-adik, Tuhan mengasihi kita ya adik-adik ya. Kasih Tuhan itu besar, kasih Tuhan itu indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Nah, kita mau memujikan yang melukiskan keindahan kasih Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih
sudah menyertai istirahat kami semalam. Saat ini kami mau beribadah. Tolong pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan kita hebat ya adik-adik. Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat. Contohnya apa? Oh iya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli jadi mendengar ya adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu yang mengatakan bahwa Tuhan membuat orang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku hebat, yes luar biasa. Yesusku hebat, yes luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku hebat, yes luar biasa. Yesusku hebat, yes luar biasa. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku hebat, yes luar biasa. Yesusku hebat, yes luar biasa. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka telinga kita ya adik-adik. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau berdoa. Kita sebelumnya menyanyikan sebuah lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Mari kita menutup mata dan melipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini, untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa untuk hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka telinga kami, supaya kami bisa menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus berkuasa atas segala hal yang ada di dunia ini. Coba adik-adik sebutkan kuasa apa saja yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Siapa yang bisa? Kakak akan jelaskan kuasa apa saja yang dimiliki oleh Tuhan Yesus kita. Yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Kita bisa membaca kisahnya
Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 34 ketika Yesus berjalan di atas air. Ada juga kisah Yesus yang meredakan angin badai yang bisa kita baca dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Tuhan Yesus juga berkuasa atas roh-roh jahat. Kita bisa membacanya dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20 dalam kisah Tuhan Yesus yang mengusir roh-roh jahat di orang Gerasa. Tuhan Yesus juga berkuasa atas sakit penyakit. Kita bisa membacanya dalam kisah Yesus yang menyembuhkan Bartimeus dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ada juga nih adik-adik kisah Yesus yang menyembuhkan orang kusta dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4. Ada juga kisah Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh di dalam Matius 9 ayat 1 sampai 8. Tuhan Yesus tidak hanya kuasa atas itu, tapi juga Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Kita bisa membaca kisahnya di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Ada juga kuasa Yesus atas makanan dan minuman, seperti kisah Yesus yang membagi makan kepada 5.000 orang di dalam kitab Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nah, itulah beberapa contoh kuasa Yesus terhadap semua yang ada di dalam dunia ini. Nah, hari ini kakak akan menceritakan kisah Yesus yang menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Mari kita membuka kisah para rasul pasalnya yang ke-9 ayat 32 sampai 43. Kakak akan bacakan untuk kita semua ya adik-adik. Judul perikopnya adalah Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani berarti Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus yang tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Adik-adik, demikianlah kisah Tuhan Yesus yang berkuasa atas sakit penyakit dan kematian seseorang. Hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan Yesus, baik dalam kondisi sehat, sakit, kuat, maupun lemah. Hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Dia menginginkan kita untuk selalu mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena tanpa campur tangan Tuhan Yesus, kita bukanlah apa-apa. Dari kisah Eneas dan Dorcas ini, kita diajarkan untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga diajarkan untuk selalu menaruh pengharapan kita melalui doa dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa atas segalanya, termasuk kehidupan kita sebagai umat ciptaannya.
Amin. Dalam kondisi kita seperti ini, kondisi pandemi, kakak berpesan untuk kita selalu menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, selalu berdoa, tetap waspada, hati-hati, dan jaga kesehatan. Adik-adik, minggu ini kita belajar 2 ayat hafalan. Yang pertama terambil dari Mazmur 103 ayat 3. Dari Mazmur 103 ayat 3 yang berbunyi, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita ulangi bersama-sama ya adik-adik. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita ulangi bersama-sama. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang kedua terambil dari 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14 yang berbunyi, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Kita ulangi lagi, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Mari kita ulangi bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada kami untuk pagi hari ini. Terima kasih juga atas hari yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami. Waktu yang juga Tuhan berikan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat berguna bagi kami dan dapat menjadi pelajaran bagi kami, untuk kami selalu mempercayai kami dan dalam tangan Tuhan Yesus, selalu percaya, menaruh iman pengharapan melalui doa, dan kita dapat menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku terima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Allah kita hebat ya. Allah kita bisa melakukan banyak mukjizat. Yang lumpuh jadi berjalan, bahkan yang mati bisa bangkit dan hidup lagi. Kita mau pujikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa Allah kita besar, Allah kita kuat dan perkasa. Kita pujikan sama-sama ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia.
bersama-sama ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami hari ini. Tuhan sertai kami dimanapun kami berada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita mau berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.